Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai rekam medis dan pendokumentasian SOAP. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu konsep rekam medis terintegrasi. Dalam sistem akreditasi rumah sakit modern, kolaborasi antara profesi adalah kunci. Jadi rekam medis tidak lagi terpisah-pisah, melainkan menyatu dalam satu format CPPT atau catatan perkembangan pasien terintegrasi. Nah, apa itu catatan perkembangan pasien terintegrasi atau CPPT? Jadi, CPPT adalah dokumen yang digunakan oleh seluruh profesional pemberi asuhan atau PPA seperti dokter, perawat, farmasis, untuk mencatat perkembangan pasien secara kronologis. Nah, pencatatan ini menggunakan metode SOAP. Nah, tujuan dari CPPT sendiri itu adalah integrasi informasi perkembangan pasien, meningkatkan komunikasi tim kesehatan, mendukung perencanaan terapi pasien, mengurangi kesalahan medis, dan meningkatkan keselamatan pasien. Nah, kita masuk ke dalam peran farmasis dalam CPPT. Jadi farmasis berkontribusi dalam CPPT untuk memastikan penggunaan obat yang rasional. Catatan yang dibuat oleh farmasis memberikan perspektif terapi obat yang melengkapi diagnosis medis dan asuhan keperawatan. Dalam CPPT, farmasis berperan untuk mengkaji terapi obat yang digunakan pasien, mengidentifikasi drug-related problems atau DRP, dan memberikan rekomendasi atau intervensi terkait terapi obat, serta melakukan monitoring terhadap efektivitas dan efek samping obat. Dalam CPPT, itu menggunakan metode SOAP. Dalam SOAP, S yang berarti subjects adalah data yang berasal dari keluhan, perasaan, atau pengalaman pasien terkait penyakit maupun penggunaan obat yang disampaikan oleh pasien, keluarga, atau pendamping pasien. Nah, data ini bersifat subjektif dan tidak dapat dikonfirmasi secara langsung. Contohnya, pasien mengeluh nyeri dada sejak 2 hari terakhir. Pasien mengatakan sering lupa minum obat hipertensi, lalu pasien merasa mual setiap mengonsumsi obat tertentu. Lalu O itu untuk objektif. Nah, data ini dapat diukur atau diamati secara langsung seperti hasil lab, pemeriksaan fisik, kondisi klinis, dan data literatur. Contohnya, tanda vital pasien seperti tekanan darah, nadi, suhu, hasil lab seperti kadar kreatinin untuk dosis ginjal, gula darah, lalu ada kadar elektrolit, lalu ada juga data diagnosis seperti hasil ronsen, EKG, atau USG yang relevan dengan kebutuhan obat. Selanjutnya ada profil pengobatan saat ini seperti daftar obat yang sedang diresepkan di RS. Nah, lalu A untuk asesmen. Jadi ini merupakan analisis kritis yang menghubungkan data subjektif dan objektif untuk menarik kesimpulan klinis. Pada bagian ini, farmasis menilai apakah terdapat masalah terkait obat atau drug related problems atau DRP, seperti dosis obat terlalu tinggi, dosis obat terlalu rendah, interaksi obat maupun efek samping obat. Contohnya, pasien mengalami hiperkalemia yang kemungkinan disebabkan oleh penggunaan spironolactone. Lalu yang terakhir ada P atau plan yang merupakan rencana tindakan atau rekomendasi farmasis untuk mengatasi masalah yang ditemukan pada bagian asesmen. Nah, rencana ini dapat berupa yang pertama ada rekomendasi terapi, misalnya usulan perubahan dosis, penggantian obat, atau penambahan obat baru kepada dokter. Yang kedua ada rencana monitoring seperti parameter apa yang akan dipantau, misalnya cek fungsi ginjal 3 hari lagi. Dan yang terakhir ada edukasi pasien seperti memberikan informasi cara penggunaan obat atau tanda-tanda efek samping obat yang harus diwaspadai. Terakhir kita masuk ke tata cara koreksi kesalahan penulisan dalam rekam medis. Jadi rekam medis itu merupakan dokumen legal yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu penulisannya itu harus jelas, lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan rekam medis, koreksi harus dilakukan dengan cara yang benar. Nah, langkah koreksi yang pertama itu kesalahan tidak boleh dihapus atau menggunakan tip X. Yang kedua, coret 1 garis pada tulisan yang salah. Tarik 1 garis horizontal pada tulisan yang salah sehingga tulisan asli masih bisa terbaca. Yang ketiga, tuliskan data yang benar di dekatnya. Dan yang keempat, berikan paraf atau tanda tangan di dekat catatan tersebut. Yang kelima, waktu dan identitas. Pastikan setiap catatan di CPPT mencantumkan tanggal, jam, serta nama jelas dan tanda tangan apoteker. Nah, itu dia tadi materi mengenai rekam medis dan pendokumentasian SOAP. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.